Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau sugeng sonten. Pada saat ini saya sudah berada di Jalan Andalas nomor 25 sampai 27 Kota Malang, di mana pada sore hari ini ada acara deklarasi yang sudah digagas oleh Bunda Susi sekeluarga, yang sudah lama kegiatan ini, yang mana kegiatan ini baru diatur sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk lebih jelasnya langsung kami wawancara kepada beliau, semoga nanti akan ada pencerahan yang lebih jelas. Silakan kami ucapkan selamat sore Bunda Susi. Selamat sore. Ini gimana Mas ya? Ini deklarasi pasir. Pasir itu paguyuban spiritual Indonesia Raya yang gagas pertama kali Gus Wojo dengan Pak Rudi, Gus Rudi. Ya. Ini gagasannya Gus Rudi dengan Gus Wojo. Kebetulan deklarasinya memang harus di sini karena kita meneruskan ajaran Bung Karno. Saya rasa begitu ya. Di sore ini kebetulan banyak sesepuh Nusantara yang hadir dari Sabang sampai Merauke tentunya ya. Monggo. Terima kasih Bunda Susi. Apa yang melatar belakangi sehingga timbul atau terjadi kegiatan ini? Ini bukan rencana manusia, Mas. Aneh juga. Mendadak tahu-tahu ada grup pasir dan saya langsung memang kepanggil saya di sini karena sudah waktunya harus ada perempuan. Dari dulu kan laki terus ya Mas ya. Ini harus ada perempuan, namanya kalau di Jawa Linggayoni. Kalau sudah Linggayoni kan bisa melahirkan baru. Saya berharap Indonesia Nusantara lahir baru, mapak zaman keemasan, zaman kamulyan, gemah ripah lojinawi untuk kedepannya. Tentrem kerto raharjo. Orang Jawa bilang begitu, nggih. Kita tidak bisa meninggalkan Jawanya. Terima kasih sekali. Jadi toto tentrem kerto raharjo. Jadi Bunda Susi ini pemirsa orang yang sudah lama istilahnya bergerak ya, otomatis pecinta Bung Karno yang merupakan spiritual ya, sudah melanglang buana tentu saja. Dengan tujuan apa sedulur? Tujuannya ya supaya ajaran-ajaran pendahulu kita, terutama pendiri bangsa sampai saat ini zaman milenial ya, abad digital 4.0, supaya tidak sampai melupakan sejarah. Kalau zaman dulu segala sesuatu tadi sudah disampaikan Bunda Susi dan kawan-kawan, terjadi kesusahan-kesusahan, tapi zaman dulu juga sebenarnya mempunyai nilai budaya yang sangat tinggi, yang adiluhung. Tapi sekarang ini kan orang pada sekolah ya, konon sudah berpendidikan, tetapi kadang-kadang nilai-nilai itu bisa luntur, tidak bisa mewarisi. Lah bagaimana supaya nilai itu tersebut bisa mengalir ke generasi muda? Kira-kira demikian. Lah yang kami tanyakan Bunda Susi, kira-kira targetnya apa ke depan dari kegiatan ini? Menurut targetnya semua saudara-saudara kita yang guyup rukun ini memang untuk ke depan ya, untuk Indonesia Nusantara lahir baru, kita menginginkan kedamaian untuk umat semua. Semoga damai, ditemukan jati dirinya manunggal dengan ingsunnya, supaya pemikirannya umat ini bersih. Itu. Ngaten nggih, Mbak. Nah, kita ini Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus menghargai semua agama. Jadi kita tidak boleh ya semua agama dan semua suku, karena Indonesia Nusantara itu ada beberapa suku, bangsa termasuk agama ini kan jumlahnya sangat banyak ya.
Kenapa jumlahnya sangat banyak? Karena Indonesia itu memang sebelumnya kan animisme, dinamisme ya, sampai yang terakhir agama Islam ini supaya kan menyatu. Lah saat ini kan generasi muda kadang-kadang sudah terprovokasi di media sosial, tidak tahu latar belakang sejarah. Kalau bisa kan semua agama ini harus bersatu demi Nusantara. Mungkin ada penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan kegiatan deklarasi supaya ya tokoh-tokoh, mungkin tokoh-tokoh politik atau apa yang otomatis cinta Bung Karno. Monggo Bapak untuk menjelaskan. Jadi tadi sudah dijelaskan secara spiritual bagaimana kita menjemput kemakmuran itu. Secara logika itu mudah saja, karena dunia ini mulai meninggalkan bahan bakar. Negara-negara di Timur Tengah itu juga bingung karena itu bakal habis. Ganti tenaga baterai. Mobil menggunakan baterai, semua baterai, listrik itu juga baterai. Baterai itu menggunakan nikel, dan nikel itu adalah bahan bakunya berada di Indonesia. Kemudian nanti ini semua tidak ada diskriminasi pendidikan lagi. Kalau zaman dulu ada diskriminasi pendidikan orang yang kaya maupun yang miskin, orang di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Kalau sekarang seluruh penduduk Indonesia di tempat terpencil, di gua atas gunung pun semua mendapat akses informasi. Artinya kecerdasan itu untuk semua warga Indonesia. Indonesia ini dari ada 17.000 pulau, 17.000 pulau lebih, ada 1.400 lebih suku bangsa, suku-suku, sub-suku-suku. Bayangkan tanah Nusantara ini betapa kayanya. Pulau aja sudah mungkin paling banyak, 17.000 lebih. Kemudian suku bangsanya ada 1.400 lebih. Jadi betapa saktinya Pancasila ini sudah melindungi tanah Nusantara ini. Karena itu kami ingin menjemput masa depan, menjemput kemakmuran itu dengan paguyuban spiritual Indonesia ini. Masih Luar biasa dengan kita bercita-cita Nusantara bersatu. Insya Allah kalau seluruh anak negeri bersatu, Nusantara ini akan mengalami kemakmuran, gemah ripah loh jinawe. Semoga bisa segera terwujud. Itu merupakan cita-cita seluruh bangsa Indonesia ya, lebih generasi muda ke depannya ini. Nah, untuk bisa hadir seperti ini, mungkin Bunda Susi sebelum ke Abah ya, ini kira-kira bagaimana cara menggerakkannya, dan ini dari mana saja yang hadir? Jadi begini, ini bukan kehendak manusia, sudah waktunya. Ini kehendak Allah, kehendak goib ya, mungkin kehendak leluhur juga. Ini bukan kehendak manusia. Saya tidak mengumpulkan sampai saya bingung ditanya sama orang acaranya apa, saya nggak mengerti acaranya apa. Ya saya cuman ngomong ya kumpul-kumpul aja, berkumpul, menciptakan kebahagiaan, kedamaian itu. Ya itu aja saya nggak punya pikiran apa-apa. Makanya kok ternyata yang hadir dari luar kota banyak, sesepuh-sepuh dari luar kota, luar pulau. Luar kota, luar pulau loh, ini berarti kan sudah Nusantara di kepulauan itu. Ini sudah bukan kehendak saya, kehendak Tuhan, kehendak Gusti yang Moho Agung, Moho Suci ini. Udah. Untuk ke depan, untuk mapak zaman kemuliaan ini. Jadi sudah waktunya Tuhan merenovasi jagat dan merenovasi otaknya manusia, otak umat yang tadinya jelek menjadi baik, yang tadinya bertengkar, tadinya begini, harus menjadi damai. Memang kita menghendaki kedamaian, saya tidak menghendaki bunuh-membunuh atau apa, enggak itu. Ini zamannya sudah jagat renovasi, ya. Jadi pemirsa, sekarang menuju zaman keemasan. Zaman dulu kan sudah diterangkan bahwa Patih Gajah Mada itu bisa mempersatukan Nusantara. Kenapa sekarang tidak? Yang dulu aja tidak sekolah sampai berpendidikan tinggi, punya hati atau punya olah rasa yang tinggi. Jadi nenek moyang kita sudah mempunyai budaya.
termasuk spiritualnya sangat tinggi. Ya, untuk lebih jelasnya lagi kami akan minta ya pendapat kepada Agus atau Abah ya, spiritual yang sudah beberapa kali memberikan petuah-petuahnya ya dalam acara-acara seremonial spiritual. Kami persilakan. Oke, alhamdulillah. Para pemirsa, jadi kita langsung saja di lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Nah, Pasir akan ke sana ya. Jadi arah Pasir kita akan bangun jiwanya dulu baru raganya. Tadi Pak Hengki menyampaikan ada tol darat, ada tol laut, tol langitan. Tol langitan Pak Hengki karena memang beliau di situ teknokrat, jadi bahasanya palapa. Kalau kami mewakili spiritual, tol langitannya itu dengan bagaimana sebanyak mungkin ya orang di Indonesia ini, apapun agamanya, apapun jabatannya, apapun kapasitasnya, kembali ke nurani, kembali mendengar petunjuk nurani. Nah, itu yang akan kita kembangkan dengan Pasir ini. Dan maaf, jangan lupa Pasir ini tidak hanya spiritual bahasanya yang hubungannya dengan goib atau klinik. Ya, nanti Pasir ke depan adalah Pasir di mana spiritual yang komplit di situ dengan berbagai macam kapasitasnya, mulai dari ahli tambang, kebetulan kami juga ahli sarjana tambang dan sebagainya, kemudian ahli infrastruktur dan sebagainya, sehingga kami nanti akan memberikan sumbangsih ke bangsa ini mulai dari jiwanya dan raganya. Dan insya Allah nanti para bini sepuh di sini sudah sepakat bahwa kita akan mengawal perjalanan pemerintahan ini sampai 2024 agar tidak ada keanehan, kondisi juga kondusif dan sebagainya, sambil menyiapkan kader presiden berikutnya di periode 2024 nanti yang benar-benar kanthi dawuh. Perhatikan, ini pentingnya di sini karena budaya adiluhung yang paling banyak dilupakan sejagat raya ini adalah budaya antara hamba dengan Tuhannya. Itu apa? Budaya komunikasi. Nah, ini makanya ada pandemi, ada segala macam. Ini yang menginisiasi dari Bunda dan kita semua, para tokoh-tokoh di sini spiritual kami kesepuan, untuk agar apa? Mengeksploitasi potensi dalam diri yang paling hebat, paling adiluhung adalah Tuhan itu sendiri. Nah, dan kami sebagai yang paling muda di sini kebetulan dikasih hidayah bisa dengan cepat, mudah dan gratis membuka nurani sehingga mereka bisa komunikasi dengan Tuhannya lewat nurani. Kami akan segera cepat gerilya, termasuk nanti majelis-majelis manembah di berbagai daerah pun langsung sebagai kepanjangan tangan dari Pasir, agar sebanyak mungkin dari mulai presiden dan jajarannya sampai ke level pemimpin RT RW, pemimpin diri, ormas dan sebagainya kembali ke dawuh. Insya Allah dengan itu Indonesia akan menjadi mercusuar dunia kembali, termasuk radikalisme, intoleransi, terorisme. Insya Allah tanpa harus gebrek di lapangan akan dengan mudah oleh Tuhan disirnakan dengan banyaknya kebaikan-kebaikan dari para satrio-satrio pinunjul Indonesia, termasuk patriot-patriot yang akan insya Allah kita akan menginisiasi ini, sehingga spiritual-spiritual yang lain pun bergabung dan sama-sama satu tujuan untuk benar-benar menegakkan NKRI, menegakkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, termasuk tadi Indonesia menjadi mercusuar dunia kembali. Dan semuanya kena nanti insya Allah, milenial pun begitu. Jadi nanti generasi ke depan, bangsa Indonesia ke depan cerdas, tangguh, kaya raya, dermawan dan tayo, termasuk waskita tadi. Ngaten. Matur sembah nuwun ya Gus atau Abah. Dengan demikian sing penting ya napa dulur, sing penting eling Gusti Allah, manembah. Lek awake dhewe wis manembah nang Gusti Allah, Gusti sing Maha Murbaing dumadi, ya insyaallah selamat. Dadi wong saiki ku akeh sing ora eling. Ya ora eling karo Gustine. Lek wis gak eling karo Gustine ya ora eling wong tua, ora eling pemimpine malah dimusuhi terus. Lah kapan isane bangun negara lek dimusuhi terus, demo geden-geden terus. Lah niku muga-muga tansah eling lan waspada. Lek iso do pepeling iku dilaksanakno insyaallah ya, ini negara kita akan menjadi baik ke depannya. Memang menjadi harapan semuanya. Pesan terakhir apa? Atau mungkin ada nilai moral apa yang harus dilakukan supaya generasi muda ini tidak lengah demi tercapainya masa keemasan tadi? Ya, untuk semuanya saja. Jadi mulailah tinggalkan ketergantungan kita di luar Tuhan. Jangan apa-apa Mbah Google,
Jangan apa-apa dipikir dirasa dhewe mumet. Monggo boleh dengan manembah, boleh dengan cara yang lain, tapi perhatikan bagaimana harus clear dengan Tuhan sebelum clear dengan selain Tuhan. Oke, itu saja. Ya, ini PR besar buat bangsa ini, semua tokohnya, baik pemimpin agama atau pemimpin agama apapun, agar jangan sing kulit-kulit itu, mulai ke inti. Bagaimana clear dengan Tuhan. Gitu. Karena kekeliran dengan Tuhan, kejelasan kita dengan Tuhan, keakraban kita dengan Tuhan menentukan kesuksesan diri, pribadi, keluarga, generasi ke depan, juga bangsa ini. Nah teman menika, nggih, monggo jadi beribadahnya jangan waton ibadah tok, mulai agak dicerdasi bagaimana Tuhan, bagaimana kita dengan Tuhan, dan bagaimana memanfaatkan keberadaan Tuhan untuk sebesar-besar manfaat kita. Nah, termasuk ojo suki nggo awake dhewe, ojo pinter nggo awake dhewe, terus seberapa besar kita memberikan sumbangsih untuk bangsa dan jagat juga semesta ini. Nah, amin ya robbal alamin sedulur. Jadi intine manembah marang Gusti. Pesan terakhir, mungkin ada harapan dalam kegiatan deklarasi ini, Bunda Susi, dipersilakan. Ya saya berharap dan hanya tugas saya berdoa semoga umat ini menemukan jati diri dan manunggal dengan ingsun supaya ingat dengan Tuhannya. Itu aja, amin. Tambahan sedikit Bapak, kami persilakan supaya lebih lengkap lagi memberikan wejangan kepada generasi muda dan para pemirsa. Terima kasih, kami akan berikan wejangan kepada generasi muda untuk dapatnya generasi muda sekarang ini, karena budaya Nusantara ini adalah budaya adiluhung. Mari kita ciptakan, ya, mari kita teruskan, mari kita lestarikan, karena budaya Nusantara adalah budaya yang paling tinggi di Indonesia. Terima kasih. Ya, sangat bagus sekali petuah-petuah dari saudara-saudara paguyuban spiritual Indonesia Raya tadi. Saya sangat senang sekali dan bangga akan cita-cita dari paguyuban spiritual Indonesia Raya. Salam budaya, salam merdeka, rahayu. Terima kasih waktu yang diberikan, bahwa pasir paguyuban spiritual Indonesia Raya ini dibentuk dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan budaya yang mana tadi sudah sering disampaikan oleh rekan terdahulu kami, bahwa budaya itu sudah dikemas di dalam Pancasila. Oleh karena itu, mari kita melaksanakan, utamanya yang tergabung di dalam pasir ini, untuk melaksanakan atau melakukan penerapan pada diri kita masing-masing nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian bisa kita kembangkan kepada masyarakat, saudara dan seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih alias matur sembah nuwun. Sonten menika anggenipun begejes atau ngobrol maton, semoga bisa memberikan manfaat bagi para pemirsa, terkhusus generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan oleh Bunda Susi dan semuanya saja yang bisa memberi ide untuk anak-anak bangsa demi tercapainya kemakmuran menuju zaman keemasan Indonesia bisa bermanfaat secara berbobot. Akhirnya saya Bang Ugi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Pagak TV pancen api nggak adek komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.